Luar biasa ibu-ibunya ya, 5 orang mewakili 1 RT suaranya. Kemudian kelurahan keempat, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Ini Pak Lurah penonton bayaran bukan? Dan terakhir Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcawati. Baik, luar biasa sekali. Bagian Senat Pemerintahan Kota serta Asisten Pemerintahan Kota. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD Kota yang saat ini hadir beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua TPPKK Kota Batu, Bekasi, Bogor, Cimahi, dan Kota Sukabumi. Yang kami hormati Bapak Ibu Camat dan Lurah Duta Besar Penilaian Administrasi Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat. Serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, baik yang hadir secara offline maupun online. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 14 Juni 2023. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Jenderal Bidang Pemerintahan Desa Kebudayaan Negeri Republik Indonesia yang mewakili yang hadir malam itu. Yang saya hormati tim juri, alhamdulillah sudah hadir. Mana semangatnya Kota Bogor? Kota Bogor siap mensukseskan lomba kinerja tingkat provinsi? Siap! Kota Bogor melangkah untuk kota siap untuk menang, setuju? Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Bogor kota indah sejuknya, bagai bunga di jalan taman, selalu disinggahi di sana. Juri sengaja saya kesini bawa rombongan dan akan memberikan yel-yel supaya ruangan ini bergoyang, supaya ruangan ini lebih ramah, lebih akrab, dan supaya tidak tegang ya Pak ya. Siap semua Sukamiskin? 1, 2, 3. Kota Bandung juara. Jabat lain batin. Sukamiskin? Ansamanik? Kota Bandung? Jawa Barat? Terima kasih. Ini di kepala boleh Bapak Ibu semua ditahan 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Izin untuk yang terakhir kita akan membuat video bersama ketika saya bilang DPMD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suaranya sepertinya ini sudah ngebasok ya Bapak Ibu. Wah, tuh kayaknya teriakannya yang paling kencang. Baik Bapak Ibu, dikarenakan waktu sudah menjelang maghrib, kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Farida Agustini SPD MM untuk memaparkan ekspos kelurahan.
Tes. Supaya ruangan ini sekali lagi, supaya ruangan ini lebih bersinar, lebih meriah, ayo kita dengarkan ya, dipimpin oleh Ibu Lurah. Salam Kampisman. Satu, dua, tiga. Sukamiskin. Mata Manik. Mata Bandung. Jawa Barat. Menciptakan Bandung yang rukun, nyaman, sejahtera, dan agamis. Kelurahan Sukamiskin harus menjaga kredibilitas dan mendekatkan diri kepada masyarakat dengan inovasi, sehingga menciptakan suatu iklim pemerintah yang menginspirasi masyarakat dan masyarakat yang menginspirasi pemerintah. Kelurahan Sukamiskin merupakan salah satu dari 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Arcamani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas daya tarik masyarakat untuk terus datang sekedar berkunjung atau bahkan menetap menjadi warga Sukamiskin. TPST Simpang Sari Peduli Lingkungan atau yang disingkat TPST Simpol supaya lebih dekat. Nama saya Farida Agustini, Lurah Sukamiskin, Kecamatan Arcamani, Kota Bandung. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan salah. Lurah Sukamiskin bukan berarti lurah suka kemiskinan. Tapi Sukamiskin itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sukmis. Tapi orang Sunda itu biasanya bikin gampang, Pak. Jadi gue Sukamiskin. Padahal Sukamiskin itu sukmis yang berarti pasar luangian. Jadi insya Allah kami di sini dari Kelurahan Sukamiskin hadir di sini untuk memberikan luangian kepada Kota Bandung dan Jawa Barat. Hadirin yang kami hormati, izinkan pemaparan saya diawali dengan profil kelurahan. Profil Kelurahan Sukamiskin, inilah profil Kelurahan Sukamiskin sehingga Sukamiskin bisa berada di sini karena Sukamiskin itu adalah kelurahan yang berpotensi dengan jumlah RW 17, dengan jumlah RT 92, ada jumlah penduduk 19.000 sekian dan luas wilayah. Alhamdulillah inilah profil Kelurahan Sukamiskin. Kelurahan Sukamiskin yang begitu unggul, kemudian juga ada anggaran, itu merupakan keunggulan karena kita tidak bisa unggul juga kalau tanpa anggaran ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada stop jabat. Yang terakhir ada kolaborasi. Kenapa saya di sini bilang stop jabat keunggulan dari Kelurahan Sukamiskin? Karena dengan stop jabat itu sendiri sering banyak kegiatan Pak. Sabtu Minggu tidak henti-hentinya. Ada lomba-lomba olahraga kan itu menasional sehingga orang-orang datang ke spot jabat. Akhirnya yang namanya banyak kegiatan banyak orang otomatis banyaklah UMKM pada berjualan sehingga ekonominya stabilitas ekonomi kuat, UMKM-nya juga bertambah dan tingkat kesehatannya juga stabil. Jadi Sukamiskin itu selain sehat bahagia, UMKM-nya bertambah dan stabilitas ekonominya tetap terjaga. Kemudian ini anggaran yang sudah saya tadi sebutkan, anggaran Kelurahan Sukamiskin. Alhamdulillah pada tahun 2022 Sukamiskin mempunyai anggaran
sekitar 3 miliar sekian. Untuk apa aja anggaran ini? Ya ini untuk LPM, Karang Taruna, PKK dan RP dan namanya PIPPK. Di Kota Bandung itu penuh inovasi kolam intensi di RW 17. Jadi kolam itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi dijadikan budidaya ikan tawar. Kemudian juga hasil budidaya ikannya dijual atau disumbangkan ke yatim piatu atau untuk posyandu dan lain sebagainya. Kemudian juga ada buruan sae. Buruan sae itu adalah lahan buruan halaman. Jadi di Kota Bandung mah tidak ada alasan tidak berkebun. Lahan sekecil apapun bisa dijadikan kebun, Bapak Ibu, dan hasilnya sangat terasa sekali. Kemudian juga ada Kampisman. Saya kalau di bawah Kampisman. Kenapa simpan di bawah? Karena saya mau bercerita terkait Kampisman. Tasnya juga ada Kampisman. Ibu-ibu semua pegang Kampisman. Apa sih Kampisman? Sehingga Bu Lurah menyimpan di bawah dan mau dikurangkan. Kampisman adalah kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Alhamdulillah di Kota Bandung Pak sudah mulai mengurangi sampah. Kemudian juga bisa memisahkan dan memanfaatkan. Dari pemanfaatan sampah, alhamdulillah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sukamiskin. Kampis ayam bertelur, telurnya dimakan adalah siap Prof. Jadi siklus ya Prof ya. Jadi inilah istilahnya close to food. Jadi insya Allah dari olahan itu ada eco-energy, ada komposter, pokoknya mas segala macam sampah menjadi duit, rujit menjadi duit di Kelurahan Sukamiskin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kumaha sih caranya? Kok Kampisman saya masih bingung? Nah inilah, ini adalah metode pengelolaan sampah melalui pencacahan, melalui keranjang tata murah, melalui manggot, biodigester, eco-engine, loseda dan komposter serta tata kerawang. Ini buktinya Bapak Ibu. Tahun 2021 RW di Sukamiskin sebanyak 10, 2022 jadi 14 RW yang memilah dan mengolah sampah. Jadi alhamdulillah. Setelah RW berhasil, ini buktinya 2020 sampah yang dibuat 28 ton, 2021 19 dan 2022 jadi 8 ton. Sangat menurun sekali ya Bapak Ibu. Hadirin yang kami hormati, jadi dari data tersebut terbukti bahwa Kampisman di Kota Sukamiskin itu berjalan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah RW dan masyarakat dibantu oleh kelurahan, kolaborasi dengan FKK, inilah data kunjungan bisa dibuktikan Prof. Banyak yang datang ke Sukamiskin. Dari Jepang, Mister Takakura datang ke Sukamiskin, datangnya ke RW 9. Pak RW-nya ada di sini. Jadi Bu Lurah tidak bohong, Profesor ya. Tapi bahasa Jepang itu semua pada pintar, bahasa Jepangnya ngobrol gitu ya. Nah, kemudian juga ngobrol Pak Ibu Bapak, pokoknya mah dari Magetan, Kebumen, dari Goa, Sulawesi, Padang, pokoknya banyak sekali yang datang ke Kelurahan Sukamiskin. Jadi Sukamiskin teh semakin terkenal Prof. Iya. Jadi Sukamiskin teh bukan tingkat aja mandi, bukan tingkat Kota Bandung. Jawa Barat juga kayaknya lewat kan? Sukamiskin itu sudah nasional Prof. Nah, kemudian juga Profesor tahu kan Sukamiskin mah ada seperti apa? Ada lapas Sukamiskin. Wow. Iya. Jadi ketika mereka bilang Sukamiskin, tahu. Jadi Sukamiskin terkenal Prof. Tadi stabilitas ekonomi ya, sekarang stabilitas sosial. Bagaimana Sukamiskin supaya stabilitas sosialnya tetap terjaga? Wah, inovasinya banyak sekali Prof. Di Kelurahan Sukamiskin mah, Bu Lurah sering warga makan bareng warga miskin. Tapi bukan berarti Bu Lurah itu sering makan. Jangan salah persepsi ya. Kalau Bu Lurahnya udah sering makan bareng. Saya makan bareng
dengan warga miskin itu satu, memang nomor satu yang ngajak makan. Kedua, kita bisa sharing, bisa kolaborasi. Apa sih kebutuhan mereka teh? Apa yang mereka gini-gini? Itu. Jadi dari pertemuan itu banyak dampak positif yang dihasilkan. Jadi pengurang juga makan barengnya tidak sendiri. Ada LPM, ada PKK. Oh, Babinma Babinsa juga selalu menjaga 3 pilar. Bapak Ibu, ini inovasi dalam mewujudkan stabilitas sosialnya. Alhamdulillah ini di Sukamiskin. Tak terakhir ada bantu Tanginas. Kemudian Bapak Ibu, setelah inovasi-inovasi ini, kelurahan juga jadi fasilitator, memfasilitasi program pemerintah. Kan banyak Bu program-program pemerintah kayak program masalah apa, BPNK, PKH, pembagian dan lain sebagainya. Jadi kita fasilitasi, fasilitator terhadap program pemerintah masalah sosial ya. Nah, kemudian juga nih fasilitator inovasi banyak sekali. Bandung kota inovasi, Bandung kota kuliner, Sukamiskinnya juga. Karena kotanya juara, harus Sukamiskinnya juga. Jangan diem aja. Nih ada selin, Prof senang selin nggak? Jangan salah Prof, selin itu sehari 500. Dari sehari 500 ibu-ibu bapak bisa membagikan PMT, bisa menyumbang ke posyandu, bahkan bisa berbagi kegiatan sosial lainnya. Itu sehari 500. Ceng-cengan ya Prof ya. Kemudian juga ada bank kaset. Bank kaset mungkin ada yang udah dengar atau belum. Bank kaset teh bangga kagungan safety tank. Ya. Jadi insya Allah di Sukamiskin saya target 2023 100% ODF bebas. Karena ada bantuan dari pemerintah dan inovasi masyarakat yang itu sendiri berkasep bangga agungan safety tank. Jadi di Bandung mah bangga punya safety tank, tidak punya mobil aja yang bangga, punya safety tank juga bangga ya. Kemudian juga ada samping, Ibu, Bapak. Apa sih samping itu sinjang? Tapi samping di sini adalah sampah untuk stunting. Sampah juga bisa membantu stunting, Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemudian juga ada sistem aktif. Terima kasih Babinsa, kita malam-malam sampai lembur ya. Kalau tidak di lurah tidak bisa mana? Karena lurah bisa berdiri di sini tuh Bapak Ibu, ya Allah subhanallah. Kolaborasi kami terat sampai malam. Ya, buruan saya sudah tadi disampaikannya buruan saya itu bukan bagus, Prof. Tapi saya itu adalah sehat alami ekonomi. Jadi anu dikelak didinya teh sayuran itu sehat alami ekonomi. Udik dambar, maksudnya tahu ya udik dambar ya? Udik dambar itu adalah budidaya ikan dalam ember. Jadi masyarakat Kota Bandung khususnya Sukamiskin mah tidak ada alasan. Dasarnya tidak punya lahan, tidak punya tanah, tidak punya balong. Di ember juga bisa Prof. Wah keren pokoknya mah. Lelenya itu gede-gede, bisa juga wah mantap. Itu budik dambar. Nih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini dukungan terhadap program bebas stunting sudah disampaikan tadi ya. Ini. Kemudian juga ada program untuk menangani ODF melalui Bank Kasep. Jadi Bank Kasep itu kan swadaya murni masyarakat. Ini anggaran dari APBD-nya ada, dari CSR-nya ada, bahkan dari PIPPK juga ada. Jadi alhamdulillah inovasi yang ada di Sukamiskin itu masyarakatnya keren, masyarakatnya merespon program pemerintah, pemerintah yang menginspirasi masyarakat dan masyarakat juga yang menginspirasi pemerintah. Nih kita selalu kolaborasi karena tanpa kolaborasi itu sepi, tidak akan berjalan kegiatan tanpa kolaborasi. Terutama nih ada Kim. Halo Kim. Siap. Wow, ini bro, ini adalah salah satu kolaborasi dengan media. Kim itu adalah kelompok informasi masyarakat. Jadi cuma di Sukamiskin yang Kimnya keren berjalan. Orang lain mungkin tadi tidak. Ya, mungkin paturan tadi mah nggak bawa Kim. Oh, kurang mah bawa Kim. Kelompok informasi masyarakat.
kolaborasi ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini juga ada apa? Ada si popok, ada si paku untuk e-government ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, nah setelah ini ada juga bantuan CSR. Alhamdulillah, RW 1 saja 2 kali diberi dari kereta api 100 jutaan. Jadi kampus waktu betul-betul berjalan karena banyak juga CSR, salah satu contohnya ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, nah kita dalam lomba kelurahan ini untuk temanya tata kelola pemerintahan untuk menunjang stabilitas ekonomi dan sosial. Inilah tata kelola pemerintahan ditinjau oleh 5 unsur, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, media, dan akademik. Alhamdulillah dari pemerintah contoh ada anggaran, dari masyarakat timbul inovasi-inovasi, dari swasta ada CSR, dari akademis ya, misalkan pemagangan dan lain sebagainya. Kemudian media. Jadi kolaborasi yang 5 unsur ini bisa menimbulkan inovasi-inovasi. Ini salah satu atau beberapa inovasi yang ada di Keluarga Sukamiskin. Sebetulnya mah banyak, Bro. Inovasinya cuma di sini diketik apa detik sini aja, gitu ya. Dari inovasi-inovasi ini mendukung stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika stabilitas ekonomi dan sosialnya kuat, akan mendukung wujudnya Kota Bandung, visi-visi Kota Bandung. Kemudian juga setelah Bandung sukses unggul, mendukung Jawa Barat yang juara lagi pengennya dok ya Prof ya. Jadi ini tata kelola pemerintahan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf sekali, bukan bulurah sombong. Jadi bulurah tapi emang kenyataan, Bro. Nanti kalau profesor datang ke Sukamiskin, jadi aulanya penuh dengan penghargaan. Dan orangnya bingung, masa disimpan di rumah? Ya udah di rumah milik masyarakat. Jadi penghargaan juga disimpannya di aula Kelurahan Sukamiskin. Inilah banyak penghargaan dari Kelurahan Sukamiskin yang diraih. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Inspiring Sukamiskin. Kami berkomitmen untuk dapat menjadi bagian terwujudnya visi Jawa Barat. Sekali lagi, Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Demikian, terima kasih. Sukamiskin berapa? 7 tahun. 7 tahun. Sementara sendiri setelah ini kalau bisa dari sektor atau dari camat. Kita lama lah, 200. Tapi memang harus ikhlas sepaham. Atau jalur adu sepaham tidak sepaham nggak jadi camat. Iya. Sepaham. Oke, baik. Mantap Ibu. Pertanyaan kedua, itu ya. 7,4. Berapa kelurahan di seluruh Kota Bandung? 151. Kalau 151 dikali 10 miliar, baru 1,5 sekian. Iya. Kenapa enggak gitu? Kasih tahu nanti calon-calon wali kota ya. Siap. Ini bisa dari program Ades jangan korupsi, tapi mainnya dengan program dan kegiatan. Khususnya mana di kelurahan. Oke, Bu Lurah. Terakhir Bu Lurah atau Bu Lurah ini. Jawa Barat Bandung itu dulu dibilang saya dari 95 ya. Orang Bandung kan terkenal Amis Budi, Somea. Ya, Kasih Pak. Nah, pertanyaan saya sederhana sebagai ibu dia koordinasi terus sama Babinsa dan Babinsa Kapitimas. Bandung kan terkenal juga sekarang jadi kota ormas. Gimana langkah-langkah yang dilakukan? Silakan. Ormas ya, Prof. Terima kasih. Jadi di kami juga di Keluarga Sukamiskin banyak ormas. Punten ya, kadang-kadang ada persepsi lurah-lurah itu malas ketemu dengan ormas, misalkan gitu ya. Tapi saya tidak takut kalau kita tidak salah. Justru dari ormas itu banyak dampak positif. Apa programnya yang mau dibikin? Oh, programnya penanaman pohon juga pernah. Ya, Ormas, ya. betul. Supaya mereka tidak merusak masyarakat ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Bu Lurah. Kasih kan yang membuat sombong bahwa kelurahan itu bisa dinaikkan menjadi level nasional apa kira-kira? Kami tetap, Prof,
menjunjung tentang persamaan, karena kader kami di RW pun sudah sudah lebih utama, lebih jauh lagi memilah sampah. Itu program PKK. Iya. Dari 3M tadi berapa uangnya? 100 juta. 100 juta Prof. Jadi kita LKK mendapatkan 100 juta dari yang 3 miliar itu, karena kan untuk RW 17 RW dapat 100 juta. Untuk kalau LKK kita RW dari 100 juta itu berapa untuk PKK? 100 juta. Bukan, kan 100 juta di RW. Iya. Untuk PKK-nya berapa setiap RW di PKK? PKK di RW berapa? Setiap PKK di RW, jadi kita pun ada berapa persennya untuk PKK untuk posyandu. Berapa? Sekitar ada 10% ada untuk PKK-nya. 100 juta. Iya, karena kan itu untuk posyandu, untuk PKK juga kegiatan. Programnya apa? Programnya itu posyandu, PMT, penurunan stunting. Itu program biasa. Nanti kita mau program lain. Program yang membuat orang lainnya apa? Berpisah, berpisah. Beri reward untuk sampah. Ada itu? Ada. Samping juga ada sampah untuk stunting. Nanti pas kalau kami kunjungan. Insya Allah ada. Silakan kami. Berpisah ada di RW 2, samping ada di RW 9, selir ada di RW 16, dan yang lainnya juga ada. Karena kalau ibu bapak menang nasional, ibu akan menjadi narasumber buat semua. Siap. Siap. Ibu menjadi supervisi untuk lurah-lurahan yang ada di Kota Bandung, khususnya masalah sampah. Siap. Studi bandingnya nggak usah jauh-jauh ngabisin SPPD. Itu apa SPPD masih katanya? Surat pura-pura di Dina. Pak Parempe, kasihkan terima kasih Bu PKK. Tinggal 3 menit lagi bertanya. Pak PKK, Pak LPM, pertanyaan Prof sederhana nih. Kira-kira program gila apa yang sudah didiskusikan Bu Lurah sama Pak LPM? Monggo. Sama juga Pak. Berdiri juga. Apa program gilanya? Ayo monggo. Jangan terpersonal lagi, jangan saya. Apa kan Lurah sama LPM kan sering diskusi nih. Sering ngopi bareng, sering gaplek bareng, sering ngopi ngerokok bareng. Pertanyaan sederhana, kira-kira program gila apa yang mau disombongkan yang sudah lagi dibicarakan sama Pak Kepala LPM? Ayo. Sama Pak ke Kampisman Pak. Kampisman saja. Itu saja yang dibahas. Dan Bapak setuju? Setuju sekali Pak. Setuju sekali. Sekarang Pak Ketua LPM, kalau cuma program Kampisman, ini program apa nih yang masyarakat? Yang dihasilkan ini? Itu program ini Pak, inovasi masyarakat sendiri. Inovasi masyarakat. Oke, Pak LPM berdiri, boleh sini. Nanti komandannya kita bagi sama-sama. Sini dulu, berdiri. Prof, pertanyaan sederhana. Yuk. Nah, Bu PKK boleh bantu. Keluarin dulu barangnya. Ya. Karena Prof nanti mau ngecek di lapangan mana dulu yang pertama. Nah itu dulu, itu apa tuh Pak RW? Pak LPM? Ini produk apa? Ini semprong Pak. Semprong. Ya. Berapa RW yang ngerjakan itu? Ada 2 RW Pak. Berapa masyarakat padat karyanya? Kira-kira Ini direkam loh ya, nanti dicek. Berapa? Sekitar 1 RW. Iya berapa orang? 2 keluarga. 2 keluarga. 2 keluarga. 2 Iya. keluarga itu berapa orang? 2 keluarga itu kurang lebih 5 orang Pak. 5 orang. Iya. Masih sedikit. Ayo yang lain keluarin. Prof mau tanya padat karyanya kok. Ya. Biar skornya naik ini. Ayo. Ini berapa RW yang punya ini? 1 RW. 1 RW. Berapa menit lagi ya? Coba berapa menit lagi? Belum ya? 1 RW. Berapa orang yang pekerja? 3 orang ini Pak. 3 orang? Iya. Waduh sedikit sekali. Ayo, mana lagi? Mana yang paling banyak melibatkan orang? Ada produk lain, keluarin. Ini apa? Ini keripik tempe. Berapa RW? 1 RW. Berapa orang yang dipekerjakan? 10. Sedikit juga ya. Ayo, yang lain mana? Keluarin. Di luar dulu, Bu. Di luar. Bu, apa? Kapan lagi saya bisa mengerjain senior ini? Itu berapa? Basreng Pak. Hah? Basreng. Berapa orang? Ini banyak dari Bu. Sekitar ada 10 orang juga. 10 orang juga.
Kayak UMKM ini forumnya. Iya, maksudnya di UMKM itu cuma 10 orang. Iya. Sedikit sekali ya. Coba buka lagi. Saya misal dari berapa tadi, berapa juta untuk lurah penduduk kita? 19.000, ternyata ada 8.000 yang kerja ini kan top markotok gitu. Langsung saya bisa. Itu apa? Roti. Berapa orang yang kerjakan? Nah ini 5 orang. 5 orang, Ya. sedikit sekali ya. Ada lagi, masih 22 menit lagi saya coba ya. Habis ini Kak Pipi nih. Itu apa? Keluarin lagi coba. Ini berapa RW? Pak. Ini 2 RW Pak. Berapa orang? Sekitar 10. 10 orang yang kerjain. Oke baik, demikian. Beri tepuk tangan buat mereka semua. Saya serahkan ke Kak Pipi. Makasih Pak MPM. Oke Ibu ya, karena sangat memutarkan video suka miskin tadi juga bagus penyampaiannya berbeda dengan yang lain. Tetapi Ibu kalau bisa Ibu sebelum memutarkan, jadi Ibu mengatakan seperti ini Dewan Juri yang kami hormati, sebelum kita memutarkan paparan, kita saksikan bersama-sama video kemajuan Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Natal Acamani, Kota Bandung. Jadi jangan terbata-bata. Lalu ide supporter membawa kalung goodie bag Kampisman yang memang saya tahu sekali bahwa Kampisman ini banyak sekali mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jawa Barat. Itu dipertahankan pada tingkat nasional nanti kalau bisa bapak-bapaknya memakai kalung Kampisman. Kalungan tetap iya goodie bag iya, ya Bu ya, betul. Lalu bagus Ibu, ini benar-benar well prepared gitu ya, bagus ada produk, ada bannernya gitu. Ini benar-benar seperti kita kalau ingin bertandingnya udah nasional gitu. Gambar yang disiapkan nanti ada beberapa revisi, memang ada beberapa revisi yang harus kita buat agar bisa kelihatan lebih baik kepada Dewan Juri. Improvisasinya luar biasa, artikulasinya jelas, intonasinya komo, sense of polisinya juga. Tetapi ya, buktikan antum kalau Dewan Juri itu bukannya prof aja bisa diangkat. Nanti Dewan Juri yang lain memberikan nilai yang penuh, tapi prof doang yang memberikan nilai. Kalau sekarang kita kan sama-sama saja gitu. Jadi kalau di maintain juri yang lain juga ya, kadiu itu gitu ya. Sementara jurinya banyak gitu. Nah, lalu jangan jawab materi, kita udah semangat jadi lurah, tapi pada saat ketua TPPKK lalu ke Bapak LPM, kalau kata anak-anak zilenial, don't shy gitu ya. Jangan seperti itu, tolong dilatih juga public speaking agar ritmenya sama. Jangan kita sudah ngomong, kita dari lurahnya, hari PMS lihat TPPKK dan LPM-nya, kita langsung tidak bersemangat, jangan. Kasihan. Karena ini nanti bisa mengurangi penilaian Dewan Juri, sementara kita sudah mempersiapkan semata mungkin gitu. Tapi jangan lupa, masih ada paparan yang harus diperbaiki, Ibu TPPKK harus diperbaiki. Saya tidak mau menyuruh Bapak Ibu yang ada di depan saya untuk mencontohkan bla 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 dan lain-lain karena waktunya sudah sangat singkat. Tapi saya mau tutup dengan 2 pantun. Siap ya? Yang cakep ya? Buah mangga, buah pepaya. Ngeser nabi Cimawaya. Suka miskin benghar programnya. Suka miskin layak jadi juang. Kedua ya, kedua. Godewa ini udah terakhir ya. Ke SPBU beli bensin. Jangan lupa ambil bonusnya. Ibu lurah dari Sukamiskin. Lirik-lirik, mirip Luna Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi nanti lebih banyak lagi. Oke, saya harus konsultasi dulu, Ran. Di sini disampaikan gitu ya gambaran dari Sukamiskin ini. Jumlah penduduk sudah ada 19.000. Ini luar biasa gitu ya. Tapi
gambaran detailnya tidak ada. Ini harus disampaikan berapa sih jumlah perempuan, ya, berapa jumlah laki-laki yang ada di Sulawesi. Bisa jawab? Kalau di laporan dicantumkan tuh di Excel ya, jadi jumlah penduduk itu sekitar 19.000, jumlah laki-laki sekitar 8.000, jadi banyak perempuan sisanya. Oke, ini perlu dicatatkan dengan jelas ya Bu ya. Kemudian juga struktur tadi penduduk, misalnya anak, berapa sih jumlah anak, gambaran jumlah anak yang ada di kelurahan ini, ya. Termasuk juga data-data misalnya tentang kemiskinan, termasuk data penduduk, pendapatan penduduk yang ada di kelurahan ini seperti apa strukturnya, banyaknya pendapatannya apa Bu dari kelurahan. Terima kasih. Untuk di Sukamiskin juga tidak melihat jadi nanti lebih baik di depan itu gambaran secara keseluruhan Bu harus disampaikan yang tadi ya, gambaran penduduk, kemudian gambaran ekonomi ya, misalnya adakah penduduk miskin, berapa persen penduduk miskinnya? Penduduk miskin tidak setengahnya sih, karena lebih banyak menengah ke atas. Paling penduduk miskin dari 19.000 itu sekitar 600 orang yang karena itu terdaftar di DTKS Bu, para penerima bantuan sosial. Oke. Nah itu perlu dicantumkan karena ini tadi disampaikan Bu Lurah menyampaikan programnya kan banyak banget ya, banyak sekali program-programnya. Harus melihat kemajuan dari program yang Ibu punya, program-program untuk pengentasan kemiskinan. Dari 2021 sekian ada program ini, kemudian berkurang sekian. Nah itu adalah poin penting Bu. Kalau tadi disampaikan program Kampisman gitu ya, Kampisman akan menjadi program prioritas. Berapa sih sebetulnya dari Kampisman ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Programnya banyak sekali, namun keterkaitan atau hasil dari program ini harus disertai dengan data-data, dan itu yang akan memperkuat bahwa program yang Ibu punya itu berhasil gitu ya. Nah sementara ini di sini belum terlihat seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi sampah yang luar biasa ya sudah banyak berkurang. Tapi yang the most important, yang paling penting itu adalah sampah dari sumbernya itu harus sudah berkurang. Nah itu yang harus dipastikan Bu. Ya tadi itu kan memilah sampah, jadi seolah-olah di ujung gitu ya, dari memilah sampah dan sebagainya. Tapi dari sumber mengurangi sampahnya itu juga harus lebih banyak lagi gitu ya, nanti ditanggapi. Kemudian kolaborasi, nah kolaborasi luar biasa di Kelurahan Sukamiskin, tadi berbeda dengan kelurahan sebelumnya gitu ya. Banyak sekali kolaborasi yang kemudian sudah dibentuk, banyak sekali dari dari media gitu ya, mungkin dari private sector juga sudah banyak yang masuk kemudian melaksanakan kolaborasi. Nah jadi memang menjadi modal yang utama nih untuk kelurahan Sukamiskin akan lebih maju daripada kelurahan-kelurahan lainnya karena dari sisi biaya gitu ya. Nah saya ingin menanyakan yang selanjutnya, bagaimana peran perempuan, tadi kan banyaknya perempuan Ibu ya, di kelurahan, di program Ibu gitu ya, di program kelurahan Ibu sendiri. Apakah perempuan sejauh mana gitu ya peran perempuan tersebut? Karena Ibu lurahnya juga lurah perempuan, nanti boleh ditambahkan oleh tim ketua PKK nih, enggak? Siap, terima kasih Bu. Mungkin saya sedikit ingin menginformasikan. Jadi dari sumbernya, dari rumah itu sudah memilah. Betul, masyarakat di kami sudah memilah sampah, organik, anorganik, dan residu. Punten, mohon maaf Bapak Ibu, 85% sudah dicapai oleh RW 2. Warga semua memilah sampah. Saya yakin tidak ada Bu di kota lain yang warganya sadar untuk memilah. Di kami sudah 85%. Terus Ibu tadi bertanya, di Sukamiskin itu ibu-ibunya contohnya Bu, saya lanjutkan yang Bu sampaikan. Contohnya tadi yang di RW 1 juga sama Bu sudah memilah sampah. Jadi tidak ada sampah yang dibawa ke TPS. Jadi berpisah pun ada di RW 2. Di desa wismanya itu
10 rumah itu sudah memilah sampah 10 rumah. Jadi tiap 3 bulan sekali sampah setelah dibuang 5%-nya atau 25%-nya dibuang untuk ibu-ibu untuk mengurangi stunting. Jadi alhamdulillah mama kader-kader Kelurahan Sukamiskin di kita itu berdaya Bu, berdaya dan untuk lansianya pun lansia mama di RS9 itu di grup Takakura, di kampung Takakura mereka memilah dengan cara Takakura. Jadi banyak di Kelurahan Sukamiskin itu cara memilahnya dengan Takakura, Bimbong Hortikultur juga dengan cara motorisasi. Mereka berkarya banyak sekali. Silahkan ibu datang ke Kelurahan Sukamiskin. Yang ada di data ya Bu dari Dinas Kesehatan kita menurun. Memang asalnya 100 sekian, alhamdulillah 2022 itu jadi 93 angka stunting di Sukamiskin. Boleh nggak Bu sedikit diterangkan gitu ya? Itu data yang ada yang kami terima 93. Jadi ada penurunan dari tahun ke tahun. Tapi kita tidak diam Bu dengan data tersebut. Benar nggak ini ke stunting? Takut-takutnya kadang-kadang betul ya, kadang-kadang data itu muncul. Kita perlu verifikasi. Ya kadang itu ke posyandu Bapak Ibu, ke posyandu benar nggak, diukur lagi dan lain sebagainya. Bahkan kita mengantisipasi bila itu tuh benar stunting enggaknya, kasihlah gizi, kasih PMT. Jadi ada gerakan Bandung Taminas, ada gerakan Selin itu banyak yang dikerjakan di Kelurahan Sukamiskin, kolaborasi dengan PKK, Babinsa, Babinmas, Bawakim juga hadir. Alhamdulillah dengan data stunting itu Bu, kami tidak diam, kami terus memacu supaya terus menurun dan itulah langkah-langkah yang sedang kita lakukan. Nah data ini di sini tidak terlihat Bu, jadi datanya masih kurang. Banyak sudah kerja. Data tidak muncul sehingga masih ada tanya gitu ya. Oke, yang terakhir terkait dengan e-government. Sekarang kan sudah musimnya industri 4.0 gitu ya. Nah ini belum terlihat banyak begitu ya informasi e-government ini. Informasi apakah sudah menggunakan media sosial, apakah sudah menggunakan sistem informasi gitu ya, teknologi informasi, atau sudah menggunakan artificial intelligence di kelurahan Ibu? Singkat aja Bu, enggak? Terkait ini Bu, sistem inovasi ini, punten saya sedikit sebelum saya mengarah ke sana. Contoh di pelayanan kami di Kelurahan Sukamiskin, ketika warga datang, kita sudah siapkan nomor antrian, bahkan pelayanannya juga kami siapkan senyum sapa salam. Nomor 1 bagi saya itu, kita melayani masyarakat sebelum sistem disampaikan, kita karakter dari pelayanan itu sendiri, kita harus senyum, sapa dan salam. Apa sih kebutuhan masyarakat? Datang ke sini. Alhamdulillah Bu, di pelayanan kami sudah ada sistem Sipaku contohnya ya. Jadi Sipaku itu adalah ketika warga membuat KTP dan lain sebagainya, sudah langsung terregister di sistem tersebut, langsung terkoneksi ke kecamatannya, itu contohnya. Kemudian juga ada Sipopo. Sipopo itu inovasi dari warga kita terkait posyandu. Jadi Sipopo itu sama juga sistem aplikasi untuk memeriksa tinggi badan, berat badan, dan balita. Itu contoh-contohnya. Oke, ini sudah bagus Bu. Tinggal ditambahkan Sipaku itu seperti apa ya? Tadi belum tersampaikan. Kemudian Sipopo itu seperti apa? Apakah memang bisa diakses di everywhere gitu ya? Kapanpun orang bisa, dimanapun orang bisa. Hal-hal itu yang harus kemudian munculkan. Terima kasih Ibu, semangat. Kami di sini ada 4 orang ya, saya merasa cemburu, saya merasa kecewa. Seolah-olah kami tidak ada, ya. Itu koreksi. Saya terus terang, saya kecewa di situ. Dan terpaksa saya sampaikan karena peserta sebelumnya tidak demikian. Nah, peserta sebelumnya tidak prof, ya profnya. Ini koreksi, artinya briefing harus ditingkatkan. Iya. Slide demi slide sudah ditampilkan, ya. Namun saya tidak melihat monografi
SOTK Ibu di situ. Ibu langsung masuk ke dalam hal inovasi, ya. Ibu tidak menggambarkan bagaimana monografi kelurahan Ibu. Ibu tidak menggambarkan bagaimana dukungan teman-teman Ibu di situ, bawahan-bawahan Ibu yang mensukseskan kerja Ibu, ya, sehingga mereka tidak terpublikasikan. Di mana sekur, di mana kasih, di mana staf itu tidak terlihat sama sekali. Sangat amat disayangkan. Jika saya menjadi timnas maka nilainya turun, ya. Karena ini akan kita bawa dan kita adu dengan kelurahan lain di Indonesia. Kalau kita hanya sibuk dengan flexing, ya, atau pamer, nah itu hati-hati, jebakan PP-nya ada di situ. Apakah kita hanya mengedepankan inovasi dan menomorduakan administrasi dan lain sebagainya? Oleh karena itu akan diperbaiki, ya. Monografi kelurahan itu sama sekali tidak tampak di dalam materi yang disampaikan. Meskipun itu sudah berupaya semaksimal mungkin dengan improvisasi, dengan intonasi, ini jelas berbeda dengan peserta-peserta sebelumnya. Itu kan baik kelurahan. Selanjutnya Ibu Lurah, mangga, selain Kampisman, ya, yang tadi Prof sudah sampaikan, apa yang akan Ibu jual? Karena ini Kampisman ini bukan hanya di kelurahan Ibu saja, pasti di kelurahan ini Kota Bandung juga ada. Apa nanti yang akan Ibu jual inovasinya? Mangga. Terima kasih. Tapi untuk kesempatan ini, jujur saja saya betul-betul ingin menuntaskan Kampisman. Oke, tidak ada inovasi lain Ibu, ya? Saya penuh ke Kampisman. Oke, baik. Yang kedua, saya masuk di sisi pemerintahannya, kata pemerintah. Ibu sebagai lurah, selama ini Pak Camat, apa saja yang dilimpahkan kewenangan kepada Ibu Lurah? Jadi alhamdulillah pelimpahan dari Pak Camat itu salah satu contohnya kalau dulu RW dilantik oleh camat, kalau dulu sekarang mah sama lurah. Oke. Dan itu? Kemudian juga tentang PIPPK juga ada di DPA kelurahan, tapi tetap kita kolaborasi dengan kecamatan tetap. Tapi ada di kelurahan. Bagaimana dengan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, apakah itu juga dilimpahkan kewenangan kepada lurah? Iya. Contohnya dengan anggaran-anggaran kesehatan, maka dari itu ada di LPM, ada di PKK. Karena di PKK banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan. Bahkan di LPM juga terkait dengan bidang-bidang kesehatan ada di kami. Baik, selanjutnya Ibu juga tidak menjelaskan kepada kami tadi setelah pertanyaan dari Ibu Sekris tadi, ya, mekanisme pelayanan itu juga tidak diterangkan sama sekali di dalam slide atau paparan Ibu. Itu sangat berbahaya, ya, karena apapun ceritanya yang akan dikejar oleh pemerintah pusat ketika Ibu insya Allah mudah-mudahan lulus, ya, itu akan dikejar Ibu pada sisi pelayanan. Sejauh apa peran Ibu, sejauh apa intervensi Ibu terhadap pelayanan itu? Karena tidak hanya semata-mata inovasi yang akan kita tanyakan dan akan kita lombakan nantinya. Kemudian apa target dan harapan Ibu Lurah ke depan? Target dan harapan saya ke depan, saya ingin program pemerintah dilaksanakan di kelurahan, bahkan mungkin Warga Kota Bandung semua melaksanakan program pemerintah, visi misi Kota Bandung terwujud, terlaksana di kewilayahan, dan saya ingin Sukamiskin itu menjadi pilot project untuk Kota Bandung. Ingin terunggul di Kota Bandung dengan dengan SDM-nya, sarana prasarananya, segala macamnya. Oke, berarti menjadi pilot project ya, bagi kelurahan yang lain di Kota Bandung. Itu jangka pendek, jangka menengahnya mungkin se-Bandung Raya, jangka panjangnya Jawa Barat, ya, setuju? Ya. Itu harus jadi model, rule model. Kemudian saya apresiasi terhadap prestasi untuk tingkat provinsi ada 3 ya diperoleh, ya. Itu harus wajib di flexing, itu wajib dipamer gitu. Artinya tidak semua kelurahan bisa memperoleh prestasi tingkat provinsi, ya, apalagi sejumlah 3 prestasi yang diraih oleh Sukamiskin. Nah, kemudian juga saya apresiasi atas penampilan Ibu yang luar biasa, ya, tepuk tangan buat Ibu Lurah. Meskipun tadi ada koreksi dari saya, ya. Nah, kemudian kira-kira Bu, selama ini dalam melayani masyarakat,
ya, lagi sisi pemerintahannya, apa wadah yang Ibu berikan kepada masyarakat terhadap aduan, saran dan lain sebagainya? Dalam bentuk apa? Kami tidak melihat itu dalam slide. Maka. Nah, terima kasih Dewan Juri. Jadi wadah saya wadah kami di Keluarga Sukamiskin terhadap aduan-aduan. Pertama, di ruang pelayanan ada kotak aduan. Jadi masyarakat sambil memerlukan pelayanan, mungkin dia atau mereka bisa saja membuat tapi sambil nulis. Selain dimasukin situ. Ada WhatsApp juga. Sekarang ada itu ya. Ada WhatsApp, bisa aja melalui WhatsApp yang mereka pengaduan dan lain sebagainya. Pengaduan bisa kami tampung semuanya dari apapun jenisnya yang datang ke kami. Pengaduan itu lantas kita terima. Selain WhatsApp, ada itu juga, ada telepon juga. Ya, maksudnya media. Ada melalui IG, ya banyak pokoknya melalui IG, melalui medsos bahkan. Baik, ya. Saya paham dan nanti buktikan kepada kami. Ya, ketika itu zong maka mohon maaf itu tidak akan dapat kami tolerir ya. Kemudian menjabat selama 7 tahun ya Bu ya. Di 2 kelurahan, di kelurahan Sukamiskin. 14 di 2 kelurahan. 14 di 2 kelurahan, 7 tahun di Sukamiskin ya. Saya ingin tanya, juga tidak tergambar apa dia Ibu bersama Babinsa dan Babinka Tipmas? Ini tidak terlihat sama sekali. Ibu, apakah ada patroli, apakah ada dan sebagainya? Coba diterangkan kepada kami berdua. Yakinkan kami bahwa Ibu dengan Babinsa dan Babinka Tipmas ada berkegiatan. Enggak? Siap. 3 pilar adalah sangat penting ya bagi lurah. Kiri kanan ada Babinsa dan Babinmas. Kegiatan banyak sekali yang kami lakukan. Pertama adalah ketika ada kecelakaan kita langsung ke lokasi. Bahkan tarling kita bersama-sama, tarling tarawih keliling. Saya langsung bersama Babinmas, terima kasih ya 14 masjid saya tarling dibarengin oleh Babinsa Babinmas ya. Kemudian juga bila ada kegiatan-kegiatan yang memancing keributan dan lain sebagainya, kita monitoring bersama. Mapai lembur dengan Babinsa Babinmas. Kita kalau ada infrastruktur dibangun, dilaksanakan, kita monitoring bagaimana yang keras. Apakah itu ada evidennya, ada buktinya, ada dan lain sebagainya? Bisa banyak. Kenapa tidak ditampilkan? Ya siap. Itu kekeliruan yang harus diperbaiki tentunya oleh Bulura. Terakhir Bulura, pesta demokrasi di depan mata, ada pemilu, ada pilkada. Apa persiapan Bulura bersama 3 pilar? Angga. Persiapan kelurahan pertama kita memfasilitasi untuk PPS, ruang PPS dulu. Ruang PPS kita siapkan. Kemudian kita juga mendampingi ketika PPS ada kegiatan. Babinsa Babinmas selalu ada. Karena kita di sana kan tidak ada kalau yang jadi PPS itu kan secure ya, kalau lurah tidak ada. Jadi khususnya kita Babinsa Babinmas itu pengamanan terhadap kegiatan, apalagi sekarang sudah mulai berbau politik. Jadi kita harus mencegah lebih dini supaya kerawanan tersebut bisa terkendali. Oke, sudah berapa kali melaksanakan rapat koordinasi selama Ibu menjabat kurun waktu 1 tahun belakang terkait dengan kesiapan menuju pesta demokrasi? Mungkin kalau terkait semenjak PPS dibentuk, kita seringkali ada kegiatan, mungkin ada 10 kali lah. Kalau terkait ini ada buktinya? Ada foto-foto. Baik, terima kasih Bu Lurah. Tepuk tangan untuk Lurah. Untuk tim penggerak PKK, Ibu mangga ya sampaikan kepada kami dan yakinkan kami bagaimana dengan pola tata hubungan kerja antara PKK dengan Lurah dan LPM. Mangga. Tata hubungan kerja kami dengan Lurah, alhamdulillah terjadi apa? Kami selalu koordinasi dengan Lurah dengan APM. Apapun kegiatan itu kami selalu berhubungan dengan Lurah. Kami selalu berkoordinasi dengan staf-staf juga di kelurahan, dengan Lurah tanpa izin staf dan Lurah, kegiatan kami tidak akan terlaksana, Pak. Oke, apakah itu semua ada dokumentasinya? Ada, Pak. Baik, buktikan kepada kami. Siap, Pak. Siap. Yang kedua, seberapa pengaruh TPPKK untuk mengintervensi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar di kelurahan, pendidikan dan kesehatan? Seberapa besar pengaruh intervensi? Alhamdulillah untuk pendidikan sekarang juga kita menolong, istilahnya menolong ya Pak,
untuk DTKS yang akan menuju sekolah. Kita membantu Kesos ikut mendata siapa yang akan melanjutkan, yang masuk ke DTKS dia yang akan mendaftar ke sekolah itu. Kesehatan alhamdulillah di Pokja 4 kita bekerja sama dengan Puskesmas Arjamani, dengan LPM, dengan Karta, dengan kelurahan apalagi. Kita terus Pak mendorong supaya stunting terutama tidak ada lagi di Kelurahan Sukamiskin, zero stunting. Kita selalu melaksanakan kegiatan Bandung Wahina setiap hari Jumat Pak, setiap bulannya di Kelurahan Sukamiskin. Insya Allah Pak, semua foto-foto dan itunya ada Pak. Semua. Terima kasih Ibu PPKK. Bagaimana strategi Ketua LPM dalam menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat, karena Bapak merupakan perwakilan masyarakat. Mangga. Siap. Kami mengantisipasi dan memonitoring setiap saat dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan untuk memonitoring semua kegiatan-kegiatan, terutama ke dalam infrastruktur yang ada di Kelurahan Sukamiskin. Contohnya banjir, Pak. Banjir, kemudian yang lain-lainnya yang berkaitan dengan infra. Contoh juga yang lain Pak, selain banjir apa? Selain banjir, ODF Pak, pembangunan ODF atau seperti tank Pak, yang mana yang belum, yang mana yang sudah Pak. Kemudian Pak LPM, Ketua, apa saja sebutkan secara singkat dan jelas kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh LPM dalam mendukung jalannya roda pemerintahan kelurahan? Sebutkan, minimal 3. Ya, kami selalu tadi sama dengan PKK, yaitu sebelum melakukan pekerjaan berkoordinasi dulu dengan program-program yang ada di pemerintah seperti dengan Pak Ibu Lurah. Kemudian setelah itu kami melakukan kegiatan bersama-sama dengan lembaga lain dengan Karang Taruna seperti untuk mengadakan olahraga, kemudian pendidikan-pendidikan yang lainnya gitu. Satu lagi terakhir, dua. Ya, satu lagi untuk yang namanya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keamanan, Pak. Ya, bersama dengan Babinsa, Babinmas, kami setiap saat diajak untuk berkeliling dengan mereka. Baik, terakhir untuk Pak Ketua LPM. Ini Ibu Lurah sudah 7 tahun. Ya, saya khawatir nanti Ibu Lurah ketika memang sekolah tahun lulus ini mendapatkan reward, nanti mungkin menjadi camat ataupun sekda nanti. Nah, pertanyaannya muncul, ketika yang sudah diraih sekarang ini sudah bagus, sudah baik, sudah maksimal, sudah optimal, bagaimana kalau seorang Ibu Lurah ini diganti ya dengan lurah yang baru? Apa upaya LPM untuk menjaga semua itu jangan sampai luntur? Mangga, LPM. Ya, kami juga mensiasati bahwa untuk seperti tadi bahwa kami kalau memang nanti Ibu Lurah naik promosi ada ya, jadi promosi kami akan membuat suatu sosialisasi kepada atau menerangkan atau menjelaskan kepada lurah yang baru bahwa dulu seperti begini dan nanti ke depan harus lebih daripada apa yang telah dicapai lurah sebelumnya. Minimal dipertahankan. Iya, Pak. Sepakat ya Pak ya? Iya, Pak. Berjanji ya? Ya. Oke, terakhir Ibu Ketua DPPKK, 10 program pokok PKK. Sebutkan 5 saja dari 10 itu. Gotong royong. Itu. Sandang, pangan. 2. Kesehatan. 3. Perencanaan sehat. 4. Perencanaan koperasi. Baik, tepuk tangan Bapak Ibu. Terakhir Ibu Lurah. Ibu Lurah kira-kira ini. Apa rencana aksi Ibu ke depan ketika Ibu memang terpilih sebagai juara nantinya di level provinsi? Maka terima kasih Pak. Bila saya terpilih nanti, saya tidak terlalu muluk-muluk lah keinginan. Saya ingin berguna bagi masyarakat Indonesia. Membawa nama baik Kota Bandung tentunya Pak. Yang ketiga, membawa nama baik Arjamani, membawa baik Sukamiskin. Baik, dan saya ingin juara lahir batin seperti Jawa Barat. Terima kasih atas jawabannya dan saya kembalikan kepada MC. Semangat. Baik, terima kasih Pak Surya.
Ini energinya dari tim mendukung saya. Tadi sungguh menyihir. Tapi sayang sulit untuk dijangkau. Meski suka miskin tampil paling akhir, namun ini ekspos murah paling memukau. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menutup dulu kegiatan pada hari ini dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Kegiatan pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Bapak Ibu dan para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada tim pendukung Kelurahan Sukamiskin, tim penilai beserta tamu undangan atas kehadiran dan partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai travel bahaya. Jalan-jalan di Bandung, kau lupa alungin. Dewan juri dan para panitia. Tunggu di Kelurahan Sukamiskin. Kami belum melaksanakan sholat maghrib, kami silakan dengan hormat Bapak Ibu untuk melakukan sesi 3. Nah, sekarang paling bebas, ya? Ekspresi mana yang paling meriah, ya Bapak Ibu? Siap? Cheese and sambut! Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami membuatkan Bapak Ibu dari Kelurahan Sukamiskin dapat meninggalkan ruang kegiatan melalui pintu sebelah kanan. Iya betul. Paparannya. Jangan dijalankan anak bola. Iya, anak pemain bola tidak akan bisa